Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Renita APA dengan NIM 23020650021 dari kelas P3A angkatan 2023. Tugas 1 modul 4 yang pertama, include your stream. Ini memberitahu program untuk menggunakan bagian-bagian dari C++ yang berhubungan dengan input dan output. Jadi kita bisa memakai code untuk menampilkan sesuatu ke layar dan cheat untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya, yang kedua, using namespace state, dan ini kita tidak perlu menulis state setiap kali menggunakan code atau cheat. Jadi kita bisa langsung menulis code dan cheat saja. Selanjutnya yang ketiga, in main. Ini adalah awal dari program. Fungsi main ini wajib ada di semua program dan disinilah semua kode dijalankan. Selanjutnya yang keempat, in panjang array. Merupakan cara kita membuat tempat variabel untuk menyimpan beberapa banyak elemen yang diinginkan oleh pengguna untuk array. Panjang array adalah variabel yang akan menyimpan angka panjang array. Selanjutnya, code dalam teks masukkan panjang array. Ini menampilkan teks masukkan panjang array ke layar yang memerintahkan pengguna untuk mengetikkan panjang array yang diinginkan. Keenam, cin panjang array. Ini membaca input pengguna atau angka yang dimasukkan dan menyimpannya ke dalam variabel panjang array. Ini artinya kita tahu berapa banyak elemen yang akan dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya yang ketujuh, in array dalam teks panjang array. Ini membuat array, yaitu tempat untuk menyimpan sejumlah elemen yang tadi diinputkan pengguna sebagai panjang array. Jadi kalau pengguna memasukkan angka 5, maka array akan punya 5 tempat untuk menyimpan data. Kedelapan, for in panjang array. Ini adalah perulangan ini akan dijalankan sebanyak nilai panjang array. Misalnya, kalau panjang array adalah 5, maka perulangan ini akan berjalan 5 kali. 1 kali untuk setiap elemen yang ingin diinputkan. Selanjutnya, code dalam teks masukkan elemen. Ini menampilkan perintah ke pengguna untuk memasukkan elemen array. I plus 1 digunakan agar tampilannya dimulai dari 1 untuk pengguna meskipun indeks array di dalam program mulai dari 0. Selanjutnya ke-10, cin array. Ini membaca elemen array yang diinputkan pengguna dan menyimpan di tempat yang sesuai dalam array. Array adalah tempat di mana kita menyimpan elemen array. Selanjutnya, yang ke-12, for in panjang array. Perulangan kedua ini untuk menampilkan elemen-elemen yang sudah diisi oleh pengguna ke layar. Selanjutnya, yang ke-12, for in panjang array. Perulangan kedua ini untuk menampilkan elemen-elemen yang sudah diisi oleh pengguna ke layar. Selanjutnya, 13, code array. Ini menampilkan setiap elemen dari array, diikuti oleh spasi agar tampilannya rapi. Selanjutnya, code L. Ini menampilkan baris baru setelah semua elemen array dicetak, sehingga output tidak berantakan di baris yang sama. Yang terakhir, return. Ini memberitahu komputer bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kalau program dijalankan tanpa masalah, biasanya main akan mengambilkan nilai 0. Jadi intinya, fungsi dari program ini meminta pengguna memasukkan panjang array, meminta pengguna mengisi elemen-elemen array sesuai dengan panjang yang diinputkan, dan menampilkan array yang telah diisi ke layar. Di
sini saya akan menjelaskan tugas pertama modul 4, codingan beserta fungsinya. Yang pertama, include IOStream. Bagian ini menyuruh komputer untuk menggunakan fungsi-fungsi yang bisa menampilkan sesuatu di layar dan menerima input dari pengguna. Jadi, kita bisa menggunakan code untuk menampilkan teks dan cin untuk menerima input dari pengguna. Yang kedua, using namespace TID. Ini agar kita bisa menggunakan code dan cin dengan cara lebih singkat, tanpa harus menulis TID di depannya. Ketiga, in main. Ini adalah bagian utama program. Semua perintah yang ada di dalamnya akan dijalankan ketika program dimulai. Keempat, in bilangan total 0. Bilangan tempat untuk menyimpan setiap angka yang dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan total ini digunakan untuk menyimpan jumlah dari semua bilangan yang dimasukkan. Awalnya di-set ke 0 karena belum ada bilangan yang dijumlahkan. Yang kelima, for in. Ini adalah perulangan loop yang akan berjalan 5 kali karena kita ingin meminta pengguna memasukkan 5 bilangan. Setiap kali perulangan berjalan, kita akan meminta pengguna memasukkan 1 bilangan. Keenam, code dengan teks masukkan bilangan bulat ke. Setiap kali perulangan berjalan, program akan menampilkan pesan seperti masukkan bilangan bulat ke 1, masukkan bilangan bulat ke 2, dan seterusnya, agar pengguna tahu bilangan keberapa yang sedang dimasukkan. Ketujuh, cin bilangan. Program menunggu pengguna untuk mengetikkan bilangan dan kemudian menyimpannya ke dalam variabel bilangan. Kedelapan, total bilangan. Setelah pengguna memasukkan bilangan, program langsung menambahkannya ke variabel total. Jadi setiap kali ada bilangan baru yang dimasukkan, total akan terus bertambah. 9. Code dengan teks hasil penjumlahan dari 5 bilangan tersebut adalah total n. Setelah perulangan selesai, dalam kurun setelah 5 bilangan dimasukkan, program menampilkan total perjumlahan dari semua bilangan yang dimasukkan. 10. Return. Ini memberitahu komputer bahwa program telah selesai berjalan tanpa masalah.